إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini, pada waktu yang mulia ini, dan di tempat yang mulia itu, yaitu masjid, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Islam inilah yang akan membawa kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat itu sendiri. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya, yaitu Islam itu sendiri. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana sosok manusia besar, manusia agung dilahirkan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mencintai beliau, kita selalu berselawat kepada beliau, kita dikumpulkan bersama beliau di surganya nanti. Amin Allahumma amin. Sehingga kata para ulama, tidak ada salahnya bagi kita untuk mengingat-ingat, membaca, mentadabburi perjalanan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diangkat menjadi seorang rasul, rasul yang mulia, menjadi nabi dan penutup dari nabi-nabi yang ada. Dengan diangkatnya beliau menjadi rasul, ini menjadi fase awal mulai gerakan dakwah dalam rangka menyelamatkan manusia dari kubangan lumpur dosa yang mengakibatkan kekalnya di neraka jahanam. Jamaah sidang Jumat rahmatullah,
Jadi sejak diutusnya Rasulullah, itu merupakan awal mula gerakan dakwah dimulai untuk menyelamatkan manusia dari kubangan lumpur dan dosa. Jamaah sidang Jumat rahmatullah, pada saat ini khatib ingin membahas bagaimana sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun pribadi-pribadi para sahabat yang berilmu dan loyalitas terhadap agama yang mulia ini. Diceritakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Quranul Azim. Setelah turunnya ayat Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang-orang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah memberikan peringatan kepada manusia. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nyenyak di dalam tidurnya. Ketika itu Rasulullah dalam keadaan berselimut bangun, melepaskan selimutnya, kemudian keluar menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar. Sehingga disitulah mulai fase dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui sebelum ayat ini turun, yaitu ya ayyuhal muddatsir, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menurunkan ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Turunnya ayat Iqra ini sebagai landasan kehidupan manusia. Artinya setiap perjalanan hidup ini, baik berdakwah, bekerja, membangun pendidikan, harus berdasarkan ilmu, terlebih lagi ibadah itu sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul hazihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu Islam. Sabili ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah, ala basiratin, kata para ulama, ala basiratin. Ulama tafsir mengatakan ala basiratin adalah alal ilm. Wa ana wa man ittaba'ani, saya dan para sahabatku. Rasulullah mengatakan bahwa jalan ini yaitu Islam dibangun berdasarkan ilmu. Jamaah sidang Jumat rahimatullah, mengapa setiap aplikasi kehidupan kita, kerja kita, dakwah kita, beramal kita harus berdasarkan ilmu? Bahkan Rasulullah di dalam mentaksis dakwahnya dengan ilmu, sebagaimana khatib mengatakan Iqra tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kalian, itu orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengangkat orang-orang berilmu beberapa derajat. Karena kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih, afdalul alim 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan, keistimewaan orang
orang